Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk menjelaskan mengenai apa itu koloid. Anggota kelompok kami terdiri dari pertama Aira Zaskia absen 1, Alvara Elazar absen 2, Ananda Rekza absen 4, Andara Ca absen 5, dan yang terakhir Yesha Akila absen 41. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lainnya yang dicampurkan. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Selanjutnya adalah ciri-ciri koloid. 1. Sistem koloid yang mempunyai ukuran partikel 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Kedua, partikelnya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. 3. Partikel koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, tetapi dapat disaring menggunakan kertas perkamen. 4. Koloid tahan dalam jangka waktu yang lama. 5. Koloid akan terkoagulasi apabila ditambah larutan. 6. Koloid mempunyai sifat elektrolit. Dan yang terakhir, koloid termasuk campuran antara homogen dan heterogen. Sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya dengan bentuk yang berhamburan karena adanya partikel koloid. Partikel larutan dengan ukuran yang lebih kecil ketimbang dari partikel koloid itu sendiri. Karena itu, berkas cahaya bisa dihamburkan. Kemudian yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ultra, karena pergerakan yang acak menyebabkan adanya tumbukan. Yang ketiga adalah absorpsi, merupakan proses penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel yang cukup besar, karena dengan begitu ion bisa menempel pada permukaan baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh, koloid bisa bermuatan sesuai dengan muatan ion yang sudah diserap. Yang keempat, ada koagulasi koloid. Merupakan penggumpalan partikel koloid karena kandungan muatan yang dinetralkan. Kemudian koloid bermuatan sejenis tidak akan mengumpul karena ion akan saling tolak-menolak. Sementara koloid yang muatannya sudah dinetralkan tak lagi bertolak dan koloid dapat berkelompok. Selanjutnya dari sifat-sifat koloid adalah dialisis. Yang dimaksud dengan dialisis adalah pemurnian koloid yang tujuannya agar terbebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasian dari dialisis sendiri adalah proses cuci darah atau yang disebut dengan hemodialisis. Lalu ada elektroforesis, merupakan pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena munculnya muatan dengan kandungan di dalam partikel tersebut. Diketahui bahwa kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Lalu selanjutnya adalah koloid ilofil, liofil, dan liofob. Merupakan sifat yang ditemukan dalam sol. Terbagi dalam dua jenis yakni liofil dan liofob, di mana artinya liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi dan menarik medium sehingga memunculkan adanya gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan liofob adalah partikel dengan zat terdispersi tak bisa menarik medium dan cenderung encer. Lalu ada koloid pelindung. Yang dimaksud dengan koloid pelindung adalah jenis koloid yang melindungi dari sol liofob. Hal ini membuat partikel dari sol liofil bisa menjadi pelindung sol liofob dari adanya koagulasi dalam waktu yang bersamaan. Jenis-jenis koloid. Fase terdispersi yang pertama itu padat. Medium pendispersinya padat, cair, dan gas. Nama koloidnya sol padat, sol gel, aerosol padat. Contohnya seperti kaca berwarna, mutiara, logam alloy, lalu agar-agar, tinta, cat, dan lem, lalu asap. Yang kedua, cair. Medium pendispersinya padat, cair, dan gas. Nama koloidnya emulsi padat, emulsi, dan aerosol. Contohnya seperti keju, mentega, lalu susu dan santan, lalu awan, kabut, dan hairspray. Yang ketiga itu ada gas. Medium pendispersinya itu padat dan cair. Nama koloidnya busa padat dan busa atau buih. Contohnya seperti styrofoam, batu apung, lalu busa sabun, dan busa air laut. Selanjutnya ada manfaat koloid dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai bahan pencuci. Sabun dan deterjen akan mengemulsikan
minyak dalam air hingga kotoran-kotoran yang ada berupa lemak dan minyak bisa dihilangkan menggunakan cara pembilasan menggunakan air saja. Yang kedua ada penghilang kotoran. Penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup. Untuk menghilangkan pengotor biasanya digunakan putih telur. Setelah gula larut kemudian diaduk dan ditambahkan putih telur. Yang ketiga ada perubesan telur. Telur mentah merupakan suatu sistem koloid dengan fase terdispersi dan berupa protein. Jika telur direbus, maka akan muncul koagulasi yang membuat telur menggumpal. Yang keempat, ada pembuatan yogurt. Susu bisa diubah menjadi yogurt lewat fermentasi yang dalam prosesnya akan membentuk asam laktat berbentuk gumpalan dan rasanya asam. Selanjutnya ada cara pembuatan koloid. Yang pertama, cara kondensasi. Dalam kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul dan ion bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dilakukan menggunakan reaksi kimia. Reaksi kimia yang dimaksud diantaranya bisa seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap dan pergantian pelarut. Reaksi redoks dipakai dalam pembuatan sol belerang dan sol emas. Kemudian reaksi hidrolisis dipakai dalam suatu pembuatan FeOH3, kemudian dekomposisi rangkap atau pergantian pelarut dilakukan dalam pembuatan koloid AS2S3. Yang kedua ada cara dispresi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pembuatan dengan cara dispresi terdiri dari 3 jenis. Pertama, mekanik, yakni sistem yang dibuat dengan cara mengeruskan dan penggilingan. Dapat juga dilakukan dengan pengadukan dan pengocokan. Cara ini umumnya dilakukan dalam pembuatan sel belerang. Busur Bredig yang dilakukan dengan meletakkan logam pada sistem heterogen. Tepatnya diletakkan pada kedua ujung elektroda, kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga adanya loncatan bunga api listrik. Panas kuat yang muncul dari percikan listrik yang kemudian menguapkan logam, kemudian mengembun membentuk partikel ukuran koloid. Biasanya dipakai untuk membuat logam seperti emas, platinum, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.